Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nurhani, saya Fitul Amalia, saya Andi Musdalifah, saya Risma, saya Friska Injani. Kami akan memberikan simulasi penggunaan aplikasi Flickr dalam evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Untuk mendapatkan aplikasi Flickr, teman-teman dapat menginstal di Google Play Store atau App Store. Teman-teman dapat mengetik Flickr, kemudian install. Di sini teman-teman dapat create akun atau membuat akun. Di sini teman-teman juga dapat login menggunakan akun Google. Dapat teman-teman lihat di sini saya sudah melakukan login. Setelah teman-teman login pada aplikasi Flickr di ponsel teman-teman, selanjutnya kita melakukan login pada web di laptop. Yang pertama kita lakukan saat login di laptop yaitu kita membuat kelas. Teman-teman dapat mengklik New Class, kemudian membuat kelas atau enter name, nama kelas yang ingin dibuat. Kemudian create class. Nah, kelas IPS kelas 3 sudah terbuat. Yang selanjutnya yaitu kita menambahkan peserta didik dengan mengklik Add Student dan menambahkan nama peserta didik. Kemudian kita next. Setelah kelas terbuat dan menambahkan siswa, kemudian kita membuat soal. Kita dapat membuat soal di new set. Teman-teman langsung memasukkan soal yang ingin teman-teman masukkan. Contohnya, nah di sini teman-teman dapat memasukkan option jawaban berupa gambar, suara, ataupun teks. Di sini saya akan mencontohkan jika ingin memasukkan gambar, teman-teman tinggal men-search sesuatu yang akan teman-teman tambahkan, misalnya danau. Nah, di sini danau. Tinggal kita klik dan option jawaban tersebut akan berubah menjadi gambar. Begitupun pada suara ataupun video. Namun di sini saya tidak akan menggunakan berupa gambar, tapi saya akan menggunakan berupa teks saja. Nah, di sini teman-teman dapat memilih option jawaban yang benar dengan mengklik A, B, C, ataupun D. Di sini jawaban yang benar yaitu jawaban D. Setelah teman-teman membuat soal yang pertama, teman-teman dapat mengklik atau menekan tanda tambah untuk menambahkan jumlah soal. Teman-teman dapat mengklik New Question dan kolom soal akan tertambah. Teman-teman tinggal memasukkan soal berikutnya. Seperti pada soal pertama, teman-teman tinggal mengklik jawaban yang benar, A, B, ataupun C, dan D. Setelah teman-teman membuat soal, teman-teman dapat menambahkan kembali soal dengan mengklik tanda tambah. Setelah teman-teman membuat soal, teman-teman dapat mengganti judul soal dengan mengklik di sini Untitled Set. Teman-teman dapat memberikan sesuai dengan judul materi, contoh IPS kelas 3. Nah, teman-teman tinggal menekan Enter. Kemudian, setelah selesai membuat soal, teman-teman mengklik Add to Queue untuk menambahkan soal yang telah dibuat ke kelas yang telah kita buat tadi. Teman-teman klik Add to Queue dan mengklik ke mana soal ini akan kita masukkan. Kita masukkan ke kelas 3 IPS yang telah dibuat tadi. Nah, kita kembali ke library. Di sini kita mengklik kelas 3 IPS. Di kelas ini, nah, telah muncul soal yang telah kita buat tadi.
Setelah itu, teman-teman mengklik Help. Di sini kita akan memprint atau mendownload kartu Plickers. Teman-teman mengklik Get Plickers Card, kemudian scroll sampai teman-teman mendapat standar, expanded, dan larger font. Di sini saya memilih standar saja, kemudian kita klik Here. Dan ini kartu Plickers yang akan digunakan saat siswa akan menjawab pertanyaan yang telah kita buat tadi. Di sini cara menggunakan kartu Plickers yaitu tertera nomor 1, A, B, C, dan D. A, B, C, dan D merupakan option jawaban yang telah dibuat pada soal tadi. Saat siswa memilih jawaban yang benar, misalnya contohnya peserta didik atau siswa memilih jawaban B merupakan jawaban benar, maka siswa akan menempatkan bagian B berada pada bagian atas. Ataupun misalnya peserta didik memilih jawaban C sebagai jawaban yang benar, maka peserta didik harus mengarahkan bagian C menjadi ke bagian atas. Begitupun jika bagian A, jawaban yang peserta didik pilih harus berada pada bagian atas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, baik. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan HP Android pada aplikasi Plickers. Di sini teman anak-anak sudah mempunyai kertas? Sudah. Oke. Sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu aplikasi Plickers? Belum. Nah, aplikasi Plickers yaitu aplikasi soal dengan menggunakan kertas jawaban seperti ini. Nah, penggunaan Plickers dalam pembelajaran yaitu kita menggunakan kartu Plickers. Di sini tertulis angka 8 dengan option jawaban A, B, C, dan D. Di mana pada saat anak-anak ingin memilih jawaban A, maka huruf A atau poin A berada di bagian atas. Ataupun bagian B berada di sebelah atas juga seperti ini. Di sini Ibu sudah membuat soal, anak-anak dapat melihatnya. Sekarang Ibu akan men-scan jawaban kalian dengan menggunakan kertas Plickers. Silakan anak-anak membaca soal yang sudah Ibu buat. Ibu beri waktu 1 menit untuk memahami soalnya. Kemudian setelah itu anak-anak mengangkat kertas Plickers sesuai dengan jawaban yang menurut anak-anak benar. Oke, silakan anak-anak mengangkat kertas Plickers-nya. Dan Ibu akan men-scan jawaban kalian. Di sini akan muncul jawaban. Jika kalian benar akan berwarna hijau. Oke, dengar ya. Taman laut di Sulawesi Utara adalah A. Taman Laut Wakatobi, B. Taman Laut Bunaken, C. Taman Laut Banda, dan D. Taman Laut Karimun. Fikra salah, Risma salah, Iva salah, dan Hukmi juga salah. Soal berikutnya. Jika berdiri menghadap ke barat, maka di sebelah kanan kita adalah arah A. Utara, B. Barat, C. Timur, dan D. Selatan. Silahkan anak-anak mengangkat kertas Plickers dan Ibu akan men-scan. Fikra benar karena menunjukkan warna hijau. Risma benar, Iva benar, dan Hukmi juga benar. Berikut ini yang tidak termasuk dalam komponen peta adalah A. Mata angin, B. Skala, C. Judul peta, dan D. Denah. Fikra benar, Risma benar, Iva salah, dan Hukmi benar. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Gotong royong banyak dilakukan di daerah A. Pedesaan, B. Perkotaan, C. Pesisir pantai, dan D. Pegunungan. Fikra benar, Risma benar, Iva benar, dan Hukmi juga benar. Setelah siswa menjawab semua soal dan soal telah habis, kita dapat melihat hasil yang telah dikerjakan siswa di menu Reports. Di sini nama-nama peserta didik atau siswa akan muncul dengan persen jawaban yang benar dan salah.